Kebakaran juga terjadi di Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat siang. 4 ruko di pergudangan di Jalan dan Mogot kilometer 18 Kalideres ludes terbakar. Peti kemas yang pengap disulap jadi tempat pengungsian oleh belasan warga korban banjir di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, banjir masih merendam puluhan rumah di kompleks film dan televisi dengan ketinggian 70 cm. Kita ke informasi lainnya, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Aceh Selatan dan beberapa wilayah di Aceh hingga Provinsi Sumatera. Meski tidak berpotensi tsunami, warga diimbau waspada gempa susulan. Tim gabungan Bea Cukai Batam, Polresta Balerang, dan Unit K9 berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar dan menangkap sejumlah tersangka yang terlibat dalam jaringan sindikat internasional. Penyelundupan melalui berbagai cara, termasuk anggota keluarga hingga kekasih yang dijadikan kurir. 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza kembali berhasil diidentifikasi. Serah terima jenazah kepada keluarga diwarnai isak tangis. Halo, good morning. Selamat bergabung di Liputan Pagi Moji live dari SCTV Tower Senayan, Jakarta. Senang sekali setelah sekian lama tidak menghiasi layar Liputan Pagi Moji. Hari ini saya Dana Paramita akan kembali menemani Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita awali dengan informasi yang pertama. Kebakaran dahsyat melanda sebuah gudang bahan kimia di kawasan Pergudangan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk mengetahui kondisi terkini dari kebakaran gudang yang terjadi di Kabupaten Tangerang, kami ajak Anda untuk menyimak laporan dari reporter kami Aditya Eko Utomo yang berada di lokasi kejadian. Kebakaran juga terjadi di Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat siang. 4 ruko di pergudangan di Jalan Daan Mogot kilometer 18 Kalideres ludes terbakar. Kita ke informasi lainnya, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di tanah air. Di Semarang, Jawa Tengah, banjir yang merendam Jalan Pantura Kaligawe menyebabkan kemacetan panjang. Kendaraan yang nekat menerobos banjir pun mogok. Peti kemas yang pengap disulap jadi tempat pengungsian oleh belasan warga korban banjir di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, banjir masih merendam puluhan rumah di kompleks film dan televisi dengan ketinggian 70 cm. Pekan ini Jakarta dilanda banjir saat hujan deras mengguyur. Masalah klasik Jakarta yang belum juga hilang. Publik pun menyoroti solusi yang akan dilakukan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih. Dan ini tanggapan gubernur terpilih Jakarta. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Aceh Selatan dan di beberapa wilayah di Aceh hingga Provinsi Sumatera. Meski tidak berpotensi tsunami, warga diimbau waspada gempa susulan. Seorang perwira polisi yang bertugas di Polres Biren diperiksa oleh Paminal Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Aceh. Pemeriksaan terkait masalah pribadinya, dugaan pemaksaan aborsi terhadap seorang pramugari yang sempat viral di media sosial. Satreskrim Polresta Bogor menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang satpam oleh anak majikannya di Kota Bogor. Dalam rekonstruksi terungkap motif pelaku pembunuhan. 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza kembali berhasil diidentifikasi. Serah terima jenazah kepada keluarga diwarnai isak tangis. Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri ikut menelisik polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan, Bareskrim Polri telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan dan menyiapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan. Pasca heboh soal pagar laut, muncul temuan adanya sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan laut Kabupaten Tangerang, Banten dan beberapa wilayah lain di tanah air. Sekarang muncul pertanyaan, siapa yang diam-diam mengkafling laut dan apa tujuannya? Saksikan dalam Siaga. Diduga belum mahir berkendara dan hilang kendali, sebuah bus menabrak. Anda masih bersama kami di Liputan Pagi Moji. Diduga seorang kernet bus belum mahir berkendara dan hilang kendali, sebuah bus menabrak puluhan sepeda motor di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat sore. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas perubahan penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi seleksi penerimaan murid baru atau SPMB.
Sejumlah gebrakan digagas pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari pertama, termasuk soal janji Presiden Prabowo untuk menaikkan kesejahteraan para guru. Namun ada pula sorotan negatif terkait kinerja pemerintah di bidang pendidikan. Salah satunya aksi unjuk rasa karyawan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait sikap arogan dan kasar yang dituduhkan kepada sang Menteri Satrio Sumantri Bojonegoro. Berikut ulasannya untuk Anda. Diskusi soal tantangan dunia, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu. Sejumlah isu dibahas. Dorong digitalisasi dan keamanan siber TNI. Kami lanjutkan kembali liputan 6 pagi Moji. Dorong digitalisasi dan keamanan siber, TNI bakal merekrut warga sipil untuk menjadi bagian dari Matra Siber. Tak hanya itu, dalam proses seleksi taruna, Panglima TNI juga menegaskan tidak ada cawe-cawe intervensi dari perwira maupun masyarakat sipil. Dan demikian liputan 6 pagi Moji hari ini. Saya Dana Paramita dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan 6 pagi Moji berikutnya. Selamat beraktivitas and happy weekend. Bye.